Baik, terima kasih kepada Iksan atas kesempatan yang telah diberikan. Makasih juga buat teman-teman yang udah memberikan react ataupun juga beberapa apa ya partisipasi buat teman-teman memberikan atensinya buat semangat kita malam hari ini. Kayak gitu. Untuk share screen ini saya atau dari PDD. Dari PDD Mas Alvin. Oke. Mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di antara kita yang punya impian sulit diraih, ada di antara kita juga yang mempunyai masalah yang berat terpecahkan. Berat karena terjerat, sulit karena terhimpit, mustahil karena penuh keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera kita bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki dan kita bisa dipertemukan bersama-sama dalam acara coaching yang ke-8 dari Duta Inspirasi Indonesia batch ke-13 walaupun dilaksanakan secara online. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman fasilitator yang telah mengundang saya, terutama Iksan, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DII batch ke-13 yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti dan menghadiri coaching ke-8 dari Duta Inspirasi Indonesia. Di sini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa untuk malam hari ini kita belajar bersama, berdiskusi bersama, mencari jalan keluar bersama dan menciptakan mungkin bisa juga nih kayak menceritakan keluh kita bersama. Jadi di sini saya mohon jangan menganggap saya itu paling oke, paling hebat atau mungkin paling-paling yang lainnya karena di sini saya selaku manusia juga masih perlu banyak belajar dari teman-teman semua. Apalagi ketika di sini teman-teman itu dipercaya sebagai duta inspirasi perwakilan dari provinsinya untuk soal potensi, skill, knowledge sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi untuk coaching malam hari ini kita seru-seruan bersama dan belajar bersama. Dan semoga pada kegiatan ini teman-teman bisa mengambil hikmah, keberkahan dan kebermanfaatan yang nantinya dapat diimplementasikan dan dijadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari oleh teman-teman semua. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang meraih mimpi melalui ISAI dan KTI. Nah, sebagai intermezzonya, actually kan teman-teman juga tahu kalau saya itu kan dari UT gitu kan. Jadi emang struggle-nya itu kan luar biasa banget untuk bisa menjadi seseorang yang bisa dikenal oleh masyarakat kayak gitu kan. Jadi pada saat aku menjadi mahasiswa berprestasi itu banyak banget lomba, hampir ratusan lebih itu aku ikutan lomba dan itu aku tanpa bimbingan sama sekali. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan beberapa tips trik mengenai gimana sih kita bisa mencapai memenangkan suatu lomba-lomba yang lain atau mungkin yang bisa dijadikan bekal-bekal kita untuk bisa menjadi seorang juara kayak gitu. Nah, sebagai intermediate-nya juga, alhamdulillah dulu pada saat kapan sih Irfan? Nah, Irfan di sini kan ada Irfan. Nah, dia itu anak didikku. Dia pernah tak bimbing isai. Dia ngajuin 2 isai dan alhamdulillah menjadi juara satu kayak gitu. Dan dia berhasil mendapatkan 6 predikat seperti best presenter, best best apalagi Irfan aku lupa pokoknya juara satu, 2 isai itu juara semua kayak gitu dan itu dapat 6 predikat best presenter, favorit poster juara satu, juara pokoknya banyak banget kemarin satu kali kegiatan itu bisa menyabet 6 juara kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman juga terapkan ketika ingin mengikuti lomba ISA atau mungkin lomba KTI kayak gitu. Jadi di sini juga saya menyampaikan karena di sini kan kita mempunyai keterbatasan waktu. Jadi eee, mungkin aku akan menyampaikan sedikit lebih cepat karena di sini ada beberapa materi yang emang eee, lumayan banyak buat aku karena di sini kan kita bahasnya sesuatu yang ilmiah kayak gitu kan. Maka dari itu aku rasa teman-teman bisa memaklumi atas apa yang saya sampaikan tadi kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus lebih bisa memasang konsentrasi untuk pembahasan ilmiah untuk malam hari ini. Karena ini nanti bukan hanya bisa diterapkan pada ISAI atau KTI, tapi teman-teman juga bisa menerapkan di jurnal atau mungkin di skripsi atau mungkin yang lainnya. Karena
di sini mungkin dengan beberapa tips trik yang aku sampaikan ini bisa digunakan oleh teman-teman semua ketika mengikuti apapun itu. Karena di sini pada saat aku mahasiswa S1 UT kan susah banget nih ketemu sama dosen kayak gitu kan. Bahkan ketika kita mau bimbingan pun kita bingung mau ke siapa. Ya udah deh aku menerapkan belajar mandiri aja dan ternyata aku bisa jadi best paper dan best presenter atau mungkin yang lainnya ketika ikutan konferensi. Padahal aku di situ saingannya sama dosen-dosen atau mungkin yang udah doktor. Tapi di sini alhamdulillah aku bisa menyaingi mereka dengan ilmu yang aku terapkan, belajar sendiri kayak gitu. Aku rasa mungkin beberapa hal yang aku sampaikan nanti bisa diserap oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa di-next. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Dura Femente, biasa dipanggil Alvin. Aku merupakan, award beasiswa S2 LPDP, dengan program studi hukum di Universitas Gadjah Mada. Dari UT ke UGM itu sangat besar banget struggle-ku, bahkan pada saat, membuat esai LPDP itu aku juga membuatnya mandiri tanpa bimbingan seseorang untuk bisa apa ya, membantuku membuat esai. Maka dari itu di sini aku juga bakal memberikan suatu tips trik kepada teman-teman gimana caranya membuat esai yang baik, kayak gitu. Nah, di sini alhamdulillah aku juga dipercaya sebagai mahasiswa prestasi utama UT itu, 2 tahun, kemudian menjadi duta inspirasi juga seperti teman-teman semua, Pak. Tapi di sini aku itu di batch yang kedua, kayak gitu. Kemudian di sini, pada saat S1 juga aku menerima, beberapa beasiswa tadi mungkin ketika teman-teman eee, mau nyoba beasiswa juga bisa menerapkan beberapa esai yang aku, sampaikan nanti, kayak gitu. Bisa di-next. Oke, sebagai pembukanya di sini aku ingin memberikan suatu kata bijak bahwa jika ingin mengenal dunia, membacalah, tapi jika kalian ingin dikenal dunia, menulislah. Karena di sini ketika teman-teman itu ingin mengenal dunia, ingin mengetahui suatu dunia, teman-teman itu harus membaca. Tapi kalau teman-teman ingin dikenal dunia, teman-teman itu harus menulis. Kayak kayak kalau teman-teman tahu itu juga seperti ada Terelia atau mungkin yang lainnya. Ketika teman-teman itu menulis jurnal, itu nanti bakal juga disitasi oleh apa ya, disitasi oleh orang lain dan itu teman-teman bisa menjadi seseorang yang terkenal kayak gitu. Karena di sini ketika kita itu menulis, kita udah banyak publikasi, kita udah menang lomba, dengan menulis itu kita bisa dikenal oleh orang lain. Kayak semisal ada dosen dia tuh rajin banget menulis dan publikasi jurnal, dia dinobatkan sebagai, dosen berprestasi dan dia bakal dikenal oleh, orang sekitar di kampus atau mungkin bahkan dunia, kayak gitu. Maka di sini sebagai pembukanya teman-teman itu harus terbiasa untuk menulis karena di sini kalau kalau teman-teman melihat juga, teman-teman kan background-nya dari seorang mahasiswa. Jadi aku rasa menulis itu adalah hal yang krusial dan urgensi banget ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Karena ketika teman-teman itu nggak ada basic menulis, aku rasa nanti ketika teman-teman mau lulus itu bakal kelabetan atau mungkin hal yang paling susah ketika kita nggak bisa menulis. Karena kalau teman-teman nggak bisa nulis skripsi, jurnal, atau mungkin yang lainnya, teman-teman bakal, agak kedelay untuk lulusnya, kayak gitu. Oke, bisa di-next. Oke, sebagai pembukanya di sini ada KTI sama ISAI. Karena di sini kan aku diberikan kesempatan untuk menyampaikan 2 materi yang berbeda dan itu agak lumayan padat dan teman-teman mungkin bisa memahami secara singkat aja. Jadi di sini ada KTI sama ISAI. Kata itu adalah karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil dari pengamatan atau mungkin observasi, berisi tinjauan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bahasanya sesuai kaidah dan kebenaran isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan isai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya. Jadi isai itu kita bisa menyelesaikan itu sekali duduk itu bisa selesai teman-teman. Tapi kalau kata itu biasanya ada beberapa hal-hal yang emang jujur itu harus, apa ya, diselesaikan atau mungkin kita membacanya itu nggak bisa sekali atau mungkin sekali duduk aja, tapi kita bisa membacanya itu secara bertahap atau mungkin sampai ke depannya kayak gitu. Jadi di sini untuk ISA itu ada bermacam-macam, ada personal yang biasanya itu buat daftar beasiswa, kemudian ada persuasif, ada how to make, itu mungkin kita bisa membuat, sesuatu hal, ada juga compare and contrast, ini perbedaan, kemudian ada cause and effect, ada sebab akibat, sama problem and solution. Biasanya kalau buat lomba-lomba itu esai itu digunakan pada saat problem and solution kayak gitu. Tapi di sini untuk KTI itu, eee, emang mayoritas itu kita harus penelitian di lapangan atau mungkin kita bisa menggunakan literatur review. Jadi, sebenarnya untuk membuat KTI itu kita bisa ada beberapa metodenya gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang empiris yang kita harus turun ke lapangan langsung, ada juga kalau kan aku kan anak hukum gitu kan, jadi biasanya kalau untuk, penelitian aku nggak wajib harus datang ke lokasi, tapi aku bisa menggunakan data-data di internet. Tapi di sini ada yang namanya itu disebut sebagai literatur review. Mungkin teman-teman ketika, teman-teman dari Soshum atau mungkin yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan metode yang aku tadi, literatur review. Nah, di sini tuh juga ketika teman-teman mau lomba itu juga nggak, apa ya, nggak berpengaruh karena
eee, literatur review itu juga salah satu metode ketika teman-teman itu dari sosum kayak aku, kan sosum. Jadi kalau kita semisal aku ingin membuat suatu inovasi, inovasi apa yang aku buat? Kalau aku membuat undang-undang, ya itu mungkin tidak mungkin kan. Jadi di sini yang bisa aku terapin hanya menganalisis dan memberikan suatu kebijakan yang baru. Jadi itu bisa menggunakan literatur review. Tadi katanya ada 2 metode, ada empiris sama literatur review dengan menggunakan data-data di internet. Kalau buku biasanya disebut dengan metode pustaka, kayak gitu. Kemudian ada esai tadi, di sini ada 6, biasanya yang kita gunakan untuk lomba-lomba adalah problem and solution, kayak gitu. Jadi kalau esai itu biasanya gini teman-teman, kan kalau untuk KTI itu kan kayak kita menganalisis dari hal yang kita amatin, kayak gitu tapi di sini esai itu sebuah gagasan, semisal aku ada kejadian banjir, nah solusiku itu apa ya? Kayak gitu. Jadi kita hanya memberikan suatu gagasan dan itu tidak wajib untuk apa ya, diteliti secara rinci. Jadi ISA itu lebih ringan daripada KTI. Kalau KTI itu kita wajib, percobaan, penelitian, pengamatan, atau mungkin harus melakukan apa ya, sejenis apa ya, kayak penelitian itu, tapi kalau untuk ISA itu tidak wajib. Kayak gitu. Bisa di-next? Oke, bisa di-next, Kak. Ya, jadi di sini ada 5 perbedaan antara KTI dan ISA yang saya rangkum, yang di mana KTI itu bersifat kompleks, ya, di mana ada 5 bab dan abstrak. Abstrak itu sejenis ringkasan kecil-kecilan dari apa ya, isi dari paper kita. Kemudian untuk KTI itu ada 5 bab, ada nanti bisa saya sampaikan ada 5 bab. Kemudian untuk ISA itu hanya simpel teman-teman, ada 3 saja, ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Kemudian untuk KTI itu ada abstrak, kalau ISA itu tidak ada. Kalau bahasa dari KTI itu kita wajib menggunakan bahasa yang baku. Kalau ISA itu fleksibel sih, jadi kita menyesuaikan dari pembacanya. Kalau semisal untuk apa ya, ISA kita itu untuk publik, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ringan. Tapi kalau untuk semisal kita untuk biasanya digunakan lomba, teman-teman bisa juga menggunakan bahasa yang baku biar nanti menciptakan sesuatu lingkungan yang formal kayak gitu. Kemudian untuk KTI sendiri, bentar Kak. Nah, di sini untuk KTI sendiri itu idenya itu harus bersifat implementasi dan maaf itu ada tipe, membutuhkan waktu untuk melakukan riset. Jadi emang KTI itu kebanyakan riset dan kita harus melakukan percobaan atau mungkin penelitian dengan objek yang kita amatin kayak gitu. Tapi untuk ISA itu kita hanya bersifat gagasan, rancangan, pendapat pun juga nggak apa-apa, yang dimana itu dapat berpotensi diterapkan pada jangka yang panjang kayak gitu. Nah, untuk KTI itu wajib riset dan itu harus dan diwajibkan untuk kita melakukan suatu penelitian atau mungkin percobaan, tapi kalau untuk ISA itu tidak harus. Tapi kebanyakan teman-teman di sini aku juga mau nyepil, kan untuk KTI itu kan kebanyakan kan kita emang wajib riset sama percobaan atau mungkin pengamatan kayak gitu kan. Tapi kebanyakan juga ketika aku melihat anak-anak lomba itu mereka jarang banget riset kayak di hampir hampir sama dengan ISA aja, tapi mereka itu menggunakan metode-metode yang sangat apa ya, mungkin lebih krusial dan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada juri kayak gitu. Sebenarnya untuk KTI itu ada juga yang tidak bagian riset kayak semisal aku anak sosum gitu kan. Jadi itu riset metodenya mungkin bisa menggunakan metode-metode sosial. Mungkin kalau teman-teman yang dari anak eksakta itu teman-teman harus melakukan riset dan percobaan. Kalau kita menganalisisnya secara juga menggunakan beberapa literatur review kayak tadi di jurnal atau mungkin di hal-hal yang lainnya teman-teman bisa. Cuma biasanya kalau anak-anak eksakta itu mereka harus percobaan dulu biar mereka itu bisa dilirik sama reviewer kayak gitu. Jadi sebagai kuncinya kalau untuk anak eksakta, anak-anak saintek itu biasanya kalau ingin menang lomba itu biasanya harus pengamatan sama percobaan dulu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang sosum biasanya harus menggunakan literatur review pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat apa ya, bisa kita pahami bahwa KTI itu emang sesuatu yang rumit, tapi ISA itu sesuatu yang sangat simpel dan sangat mudah kayak gitu. Bisa di next. Oke Kak, bisa di next. Oke, jadi di sini ada struktur KTI dan ISA yang di mana KTI itu ada abstrak, ISA tidak ada. Kalau KTI ada pendahuluan itu ada, kemudian di ISA itu juga ada pendahuluan. Kalau KTI ada tinjauan pustaka, kalau di ISA itu tidak ada. Jadi di sini ada perbedaan antara struktur KTI dan ISA. Jadi yang di mana kalau pendahuluan KTI sama ISA itu beda banget teman-teman. Jadi nanti bisa aku jelaskan juga biar nanti teman-teman tahu gambaran membuat ISA yang bagus dan baik kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa KTI sama ISA itu rumit yang KTI dan mudah yang ISA. Biasanya kalau untuk pembuatan
jurnal atau mungkin skripsi itu hampir sama dengan KTI. Cuma kalau teman-teman ingin ikutan konferensi atau mungkin yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan metode menggunakan tips dari KTI, teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan IC. Karena ketika aku membuat jurnal atau mungkin ikutan konferensi itu, aku hanya menggunakan metode IC, tapi metodenya itu menggunakan metode literatur review, dan itu selalu aku terapkan di beberapa konferensi, tapi itu juga bisa menjadi best paper sampai aku menjadi best speaker kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan metode tersebut. Bisa di next. Oke, jadi di sini abstrak itu kan hanya dimiliki oleh KTI. Jadi nanti ada keterangan teman-teman kalau di bawahnya itu ada karya tulis ilmiah, berarti itu punya karya tulis ilmiah. Jadi kalau nggak ada tulisan kayak gitu, nanti mungkin bisa keduanya kayak gitu ya. Jadi abstrak itu adalah kesimpulan, ringkasan, atau intisari dari karya tulis ilmiah yang mencakup keseluruhan isi dan kata kunci. Jadi pada intinya, abstrak itu adalah ringkasan dari semua tulisan yang dari pendahuluan sampai penutup kita kayak gitu. Nah, biasanya kalau abstrak itu berisi tentang latar belakang masalah yang biasanya aku tulis itu 2 kalimat aja, kemudian ada tujuan, metode, hasil penelitian, atau kesimpulan. Nah, kemudian kalau teman-teman bingung, ini hasilnya apa ya, ini kesimpulannya apa, biasanya kalau itu aku biasanya aku ambil dari hasil penelitian. Kan di hasil penelitian kan ada beberapa poin gitu, karena biasanya satu poin itu aku ambil sedikit 1 kalimat atau mungkin beberapa kata aja, biar nanti apa ya, padat gitu loh di abstrak. Karena di sini abstrak itu dibatasin dengan beberapa jumlah katanya, yang dimana biasanya kalau aku lihat ketika ikutan konferensi, jurnal, atau mungkin KTI, itu biasanya 250 kata. Jadi teman-teman itu harus emang benar-benar gimana caranya membuat KTI itu membuat abstrak di KTI itu emang harus padat kayak gitu. Jadi teman-teman harus mencatat hal yang penting, yaitu ada latar belakang masalah, ada tujuan, metode, hasil penelitian, atau mungkin juga kesimpulan kayak gitu. Bisa di next. Oke, jadi di sini pendahuluan isai sama KTI itu beda banget. Kalau di isai itu cuma berisi latar belakang. Jadi kita membuat beberapa latar belakang di isai itu hanya beberapa paragraf aja, di mana itu berisi latar belakang. Kemudian kalau untuk KTI itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada juga manfaat penelitian. Nah, untuk latar belakang kan teman-teman juga udah tahu apa itu latar belakang kan, kayak apa sih yang melatar belakangi kita melakukan penelitian tersebut kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu biasanya kalau yang idealnya itu 2 sampai 3 teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu membuat satu. Tapi kalau ketika aku ikutan event konferensi, biasanya aku buat 2 aja sih, karena kalau kita membuat 3 itu kayak aku merasa mempersulit diri sendiri, karena ketika kita semakin banyak rumusan masalah itu semakin banyak yang perlu dibahas, dan kita perlu mengulik sesuatu itu secara mendetail. Jadi kayak daripada aku menyulitkan diriku sendiri, lebih baik aku buat 2 rumusan masalah gitu aja kan. Jadi kemudian di sini ada juga tujuan penelitian. Rumusan masalah sama tujuan penelitian itu hampir hampir nyerempet. Semisal gini, eh, mengapa bunga mawar itu eh, harum harum wanginya gitu kan, semisal gitu. Nah, untuk tujuan penelitian itu untuk mengetahui bunga mawar mengapa harum wanginya. Jadi kayak gitu, cuma mengganti di depannya aja teman-teman. Jadi kalau untuk rumusan masalah itu hampir sama dengan tujuan penelitian, tapi kalau untuk manfaat penelitian itu beda banget. Jadi kalau untuk manfaat penelitian itu biasanya bakal disandingkan dengan beberapa pihak, kayak semisal untuk masyarakat, untuk siswa, untuk pemerintah, untuk negara, atau mungkin beberapa birokrasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut, atau mungkin beberapa bidang yang berkaitan dengan apa ya, hasil temuan kita kayak gitu. Nah, gimana cara membuat latar belakang yang bagus? Di sini ada, aku nyebutnya itu segitiga terbalik. Jadi gini teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu ingin membuat latar belakang yang bagus, biasanya aku menggunakan piramida terbalik, yang dimana dari gede ke kerucut, atau mungkin dari yang tumpul ke lancip kayak gitu. Nah, di sini ada keterangan bahwa dari umum ke khusus. Biasanya teman-teman itu harus menggunakan masalah umum, masalah spesifik, solusi yang pernah dilakukan, kemudian inovasi idenya itu apa, sama pengenalan subtopik. Jadi teman-teman harus mengetahui juga ketika teman-teman itu ingin membuat suatu pendahuluan, semisal di sini aku ada masalah COVID. Nah, COVID itu berdampak pada beberapa bidang, kayak ada kesehatan, sosial budaya, pendidikan, pemerintahan, sama lingkungan, semisal itu. Nah, kemudian dari masalah umum itu aku spesifikkan lagi, ada yang namanya bermasalah sama pendidikan. Nah, pendidikan itu berdampak untuk apa aja sih kayak gitu, karena ternyata berdampak pada
psikologi anak, kemudian media pembelajaran, kemudian sama berpengaruh juga kepada orang tuanya, kayak gitu kan. Nah, di sini aku mau mention ada 3 poin. Nah, dari 3 poin ini saya kerucutkan lagi, aku mau membahas tentang media pembelajaran. Ternyata dengan adanya pembelajaran pada saat Covid itu sangat membosankan kepada, siswa-siswa, SD di siswa SDA gitu kan. Nah, ternyata ada hal tersebut. Nah, ternyata solusi yang pernah dilakukan itu apa? Ternyata ada kita membuat media pembelajaran paper gitu kan, tapi di sini ternyata masih sangat bosan. Kemudian di sini aku ingin membuat inovasi ide itu dengan membuat, paper tersebut tapi menimbulkan, audio atau mungkin sejenis hologram kayak gitu. Makanya di sini aku memberikan suatu inovasi ide yang bersifat kreatif sama inovatif, kayak gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut biasanya di paragraf akhir dari latar belakang kayak kita mengenalkan, subtopiknya kayak semisal dengan adanya media pembelajaran hologram dan audio diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas siswa dengan mata pelajaran bahasa Jawa, semisal kayak gitu. Jadi di sini teman-teman itu harus mengetahui, latar belakang dari pembuatan esai sama KTI dan biasanya latar belakang ini aku gunakan juga untuk pembuatan, apa ya, KTI, esai, kemudian ada apa sih, paper, dan pokoknya sejenis paper-paper tersebut kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus menguasai yang namanya latar belakang masalah itu dari umum ke khusus dan teman-teman harus mencakup 5 poin ini. Kalau teman-teman ini nggak ada, berarti nanti teman-teman bakal kehilangan dari poin tersebut dan itu bakal menghilangkan nilai dari latar belakang dari ISA atau mungkin KTI. Karena di sini kalau teman-teman itu membuat latar belakang masalah yang memborak-barik atau mungkin terlalu nggak koheren atau mungkin terlalu acak-acakan itu nanti bisa mempengaruhi nilai dari teman-teman, karena ketika teman-teman itu nggak bisa membuat latar belakang yang bagus, teman-tean bakal langsung disingkirkan oleh jurinya. Karena di sini latar belakang itu adalah dobrakan kenapa kita itu membuat kepenulisan tersebut. Kalau teman-teman membuat latar belakang yang bagus, kompleks, runtut, koherensi, itu nanti bakal selalu dilirik kayak gitu. Jadi teman-teman harus emang berhati-hati membuat pendahuluan. Bahkan ketika aku menjadi asisten dosen, ketika aku membuat latar belakang yang kayak acak-acakan itu kayak, ya udah deh, langsung tak kasihkan aja gitu loh. Jadi nggak perlu banyak ngomong, jadi langsung tak kasihkan dan untuk memperbarui bahwa untuk membuat latar belakang itu dari umum ke khusus kayak gitu. Bisa di next. Oke, kemudian di sini ada yang namanya tinjauan atau mungkin kajian pustaka yang ada di karya tulis ilmiah, karena di ISA itu cuma ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup teman-teman. Nah, untuk tinjauan atau mungkin kajian pustaka itu berisi teori yang mendukung ide dan penelitian yang kita muat dalam karya tulis ilmiah. Biasanya itu terdiri dari landasan teori atau mungkin kajian pustaka atau mungkin kerangka berpikir juga. Dan ada juga yang berisi tentang penelitian yang relevan. Jadi di bab 2 itu ada yang namanya kajian pustaka. Nah, itu biasanya terdiri dari landasan teori, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Kalau landasan teori itu biasanya kalau misal aku kan anak hukum gitu karena ada beberapa teori-teori yang menyangkut tentang penelitian tersebut, misal kayak gitu. Kemudian untuk kajian pustaka itu biasanya dikaitkan sama judul kita. Misal aku mau penelitian tentang tentang apa ya? Ini ada suara yang masuk. Semisal aku mau penelitian tentang hukum Islam sebagai payung hak asasi manusia terhadap tukang beca kayak gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin ada kajian pustaka yang aku buat nanti adalah ada hukum Islam, kemudian ada hak asasi manusia, ada juga tukang beca. Jadi nanti hal tersebut bisa disesuaikan dengan judul yang kita buat teman-teman. Kemudian untuk kerangka berpikir itu biasanya bakal berisi ada bagan atau mungkin yang bisa Kita tahu lah kan nganggur deh. Nah, itu nanti berisi tentang bagan-bagan gitu kan. Jadi teman-teman itu nanti bagan-bagannya itu kayak mempermudah kita untuk bisa memahami dari dari isi KTI yang kita buat atau mungkin skripsi atau mungkin penelitian kita kayak gitu. Jadi untuk kerangka berpikir seperti itu. Kemudian ada penelitian yang relevan itu biasanya berisi tentang penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi jangan sampai ketika ada penelitian tersebut teman-teman itu kayak copy paste aja, tapi teman-teman harus mencari seluk-beluk dan keunggulan dari atau mungkin kelebihan dari penelitian yang dibuat oleh teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu nanti mengcopy paste aja, tapi teman-teman di sini juga harus mencari inovasi atau mungkin kreativitas dari karya tulis yang dibuat oleh teman-teman. Jadi untuk
kajian pustaka itu biasanya ada 1, 2, 3, 4 subbab, ada landasan teori, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan ada juga penelitian yang relevan. Tapi kebanyakan kalau landasan teori itu digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari Soshum. Ada juga yang saintek, cuma kebanyakan untuk anak saintek itu menggunakan kajian pustaka, kerangka berpikir, sama penelitian yang relevan. Bisa juga menggunakan landasan teori, tapi kebanyakan tidak digunakan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk perbedaan landasan teori sama eh, kerangka berpikir di sini teman-teman bisa memahami sendiri, atau nanti bisa filenya bisa dikirim Ihsan ke teman-teman semua. Kayak gitu. Bisa di next. Oke, di sini ada metodologi penelitian. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini kita mempunyai beberapa metodologi, yang dimana metodologi itu merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang dikerjakan dalam karya tulis ilmiah. Kayak gitu. Jadi untuk metodologi di sini itu ada 3: metodologi penelitian laboratorium, ada juga metodologi penelitian lapangan, ada juga metode penelitian literatur. Nah, kalau untuk penelitian laboratorium sama lapangan itu hampir sama, yaitu dengan metode empiris, teman-teman. Tapi kalau untuk metode penelitian literatur itu kayak tadi aku bilang bahwa kita itu mengambilnya itu dari internet atau mungkin buku atau mungkin sejenisnya kayak gitu. Karena di sini kita cuma melakukan review aja di beberapa sumber, kemudian kita menyimpulkan terhadap masalah yang kita angkat kayak gitu. Nah, di sini untuk metode penelitian itu teman-teman harus mencakup pada babnya itu nanti ada tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga kalau untuk metode penelitian literatur review biasanya itu bakal ditambahin tentang sifat penelitiannya itu apa, jenis penelitian, sama pendekatan penelitian. Karena literatur review itu beda banget sama beberapa penelitian yang empiris, yang dimana diambil dari percobaan atau mungkin penelitian. Tapi kalau untuk literatur review kayak kita sifat penelitiannya itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi teman-teman bisa membedakan antara empiris sama literatur review. Di sini kalau dari empiris itu biasanya mereka bakal berkaitan sama sampel-sampel atau mungkin tempatnya di mana dan lainnya. Tapi kalau untuk metode penelitian literatur review itu kita pengumpulan datanya itu lewat apa, kemudian penyajian datanya itu gimana, sifatnya itu gimana, jenis penelitiannya itu apa, sama pendekatan penelitian itu seperti apa. Jadi di sini bisa dibedakan antara penelitian yang empiris sama literatur review kayak gitu. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada yang namanya bentar Kak, bentar. Oke. Lagi satu lagi. Oke, di sini ada yang namanya hasil. Hasil itu hanya digunakan untuk karya tulis ilmiah, teman-teman. Yang dimana hasil itu merupakan hasil akhir dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi biasanya kalau untuk hasil penelitian itu kan teman-teman kalau dari anak-anak kimia atau mungkin dari anak-anak saintek, teman-teman kan ada hasil nih penelitiannya itu seperti apa. Kayak gitu kan. Jadi teman-teman bisa mencari. Kalau dulu aku pernah ikutan pada saat SMA itu pernah ikutan lomba karya tulis ilmiah tentang pemanfaatan bunga kembang pacar air. Mungkin teman-teman tahu sih kayak bunga yang biasanya buat kuku kita itu loh, pewarna kuku kita buat titek itu kita gunakan sebagai kertas indikator perbedaan antara asam sama basa kayak gitu. Jadi di sini biasanya aku gunakan untuk penelitian itu. Jadi bisa membedakan antara asam sama basa yang ada di sekitar kita menggunakan kembang pacar air tadi. Jadi di sini ternyata pada saat percobaan itu untuk warna basanya itu ternyata warna kuning, kemudian warna ungu itu untuk larutan yang warna untuk larutan asam. Jadi ada perbedaan antara asam sama basa, yang dimana basa itu berwarna ungu dan asam itu berwarna kuning. Jadi di sini hasilnya itu kemudian kita jelaskan di pembahasan. Nah, untuk isai itu beda banget sama pembahasan di KTI. Kalau KTI itu kita bakal memberikan suatu temuan-temuan itu, kemudian kita menganalisis, kita menyoroti implikasinya, dan kita bisa mendiskusikan temuan-temuan baru, dan kita bisa dijadikan sebagai suatu inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu hal-hal yang baru atau mungkin temuan baru dari penelitian yang kita lakukan, kita observasi kayak gitu. Jadi kita bisa menjelaskan ternyata kertas lakmus yang aku buat tadi basa itu berwarna ungu. Nah, berwarna ungu itu ada kandungan apa yang bisa uh, berwarna ungu dan bisa membedakan antara asam sama basa, yang dimana asam tadi berwarna kuning. Ternyata ada yang namanya zat atau mungkin enzim apa ya, aku lupa, pokoknya antisionin kayaknya kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjelaskan secara rinci kenapa sih larutan itu bisa berwarna kuning, bisa berwarna ungu, atau mungkin yang lainnya. Jadi teman-teman emang harus menyoroti apa sih yang bisa membuat perubahan tersebut kayak gitu. Tapi di sini untuk ISA itu sangat mudah banget, teman-teman. Teman-teman harus menganalisis menggunakan beberapa hal ini aja. Jadi
itu nggak terlalu ribet seperti KTI, tapi ISA itu sangat ringan banget teman-teman. Bahkan dengan beberapa aku membuat KTI itu kan membuat ISA itu walaupun satu malam itu bisa menang kayak gitu. Jadi ketika teman-teman membuat ISA udah terbiasa, aku rasa juga bakal mudah ketika teman-teman itu apply di manapun lombanya atau mungkin apply di manapun eventnya kayak gitu. Nah, untuk ISA itu biasanya berisi tentang tinjauan teoritis, konsep, sama keunggulan. Itu 3 poin yang wajib ada di ISAI. Kemudian di pembahasan lainnya, teman-teman bisa menyampaikan urgensi ide itu apa, kerangka berpikirnya, cara pembuatannya, cara penggunaan. Teman-teman kalau ingin nilainya lebih bagus lagi, teman-teman bisa menyantumkan prototype. Kemudian ada analisis perbandingan dengan hal-hal yang udah ada itu seperti apa. Kayak semisal aku ada apa ya, pot kayak gitu kan. Ternyata potnya ini tuh semisal aku perbandingan antara pot dari tanah liat sama pot dari plastik kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini ada perbandingan. Ternyata pot yang dari tanah itu lebih gampang pecah dan pot dari plastik itu awet dan bisa tahan lama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menganalisis dari perbandingan yang sudah ada sebelumnya kayak gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya analisis pestel. Jadi ketika teman-teman itu membuat penelitian, membuat gagasan atau mungkin beberapa rancangan, teman-teman harus melihatnya dari analisis pestel. Pestel itu ada political, ada economic, sosial, teknologi, legal, sama environmental. Nah, teman-teman diusahakan kalau mau membuat essay itu jangan sampai 1 poin aja, jangan sampai E aja, jangan sampai S aja, atau mungkin huruf yang lainnya. Tapi diusahakan minimal kalau teman-teman itu ingin dilirik oleh juri, teman-teman bisa menggunakan 3 poin. Misal aku di sini anak hukum, biasanya aku menggunakan ada legal, ada environment, sama sosial. Biasanya aku menggunakan 3 poin itu. Tapi di sini ada juga ketika aku membahas hal yang lain, biasanya juga bakal berkaitan sama politik, ekonomi, sama sosial. Jadi di sini ketika teman-teman itu membuat penelitian, jangan sampai melihat dari segi 1 poin aja, tapi diusahakan teman-teman bisa melihat dari beberapa bidang yang lainnya. Kayak misal di sini aku melihat dari lingkungan. Lingkungan itu berdampak pada apa? Ternyata berdampak pada hukum, yang dimana itu sangat ketika kita membuang sampah di selokan itu ternyata didenda sebanyak 500.000 semisal kayak gitu. Nah, kemudian dengan adanya eh, sampah lingkungan sampah juga itu ternyata berdampak pada sosialnya, yang dimana masyarakat itu sangat tidak kondisional dengan bau-bau yang sangat menyengat dari sampah tersebut. Nah, kemudian ekonomiknya apa? Mungkin bisa dikaitkan dengan biasanya untuk lahan tersebut digunakan untuk jualan, tapi dengan adanya sampah yang baunya tidak enak itu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga tidak bisa membantu eh, pendapatan mereka dan bisa untuk membantu yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa mengaitkan dengan 3 poin yang lainnya, atau mungkin teman-teman bisa mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai di bawah 3 deh diusahakan, karena ketika aku menjadi juri ISAI itu biasanya bakal aku lirik dari 3 atau mungkin 4 dari pembahasan kayak gitu. Jangan di skip dulu, Kak. Oke. Ya udah deh, kalau di skip gak apa-apa. Oke, jadi di sini tadi ada beberapa poin, tapi untuk penutup tadi belum saya sampaikan juga ya teman-teman. Nah, untuk penutup itu biasanya kalau untuk esai biasanya hanya berisi ringkasan. Kemudian kalau untuk kata itu biasanya berisi tentang kesimpulan sama saran kayak gitu sih. Nah, kemudian di sini ada tahapan menulis teman-teman. Aku ngasih tips tahapan menulis cara aku ya. Jadi jangan sampai membandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Kalau aku ini ada salah, ya aku mungkin bisa dimaklumin aja buat teman-teman semua. Tapi karena kan setiap orang kan mempunyai ciri khas menulis masing-masing kan. Jadi di sini mungkin ini adalah tips dari aku. Nah, untuk tahap menulis kita harus mengkaji data. Kita harus mencari masalah-masalah yang ada di sini kayak gitu kan. Nah, kemudian kita harus membuat kerangka berpikir. Nah, dengan adanya masalah tersebut kita memikirkan ide nih. Nah, kemudian menyusun outline yang dimana kita ada naskah kita itu nanti bakal ada strukturnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya menulis naskah. Nah, menulis naskah teman-teman harus melihat dari masalah umum, masalah spesifik kayak tadi membuat latar belakang, kemudian ada solusi yang pernah ditawarkan, ada juga tesis itu yang dimana berisi ringkasan gagasan, kemudian ada penjelasan, dan sintesis itu adalah kesimpulan teman-teman. Nah, kemudian karena di sini kan aku kan adalah mahasiswa yang mandiri banget kan di UT, dan nggak ada seorang yang bisa aku jadikan seorang pembimbing, biasanya aku menggunakan konsultasi dan revisi mandiri, yang dimana aku menganalisisnya itu dari paperku, apakah masalahnya itu udah terselesaikan. Semisal aku ngangkat tentang tukang beca, apakah itu sudah terselesaikan. Kemudian ada di sini yang namanya ide dari ide
itu apakah sudah ada di Google atau belum kayak gitu kan. Nah, kemudian kita harus membuat judulnya yang eye catching, yang di mana itu ada 3 poin yang harus ada di harus ada 3 poin di judul kita. Ada brand, konsep, sama tujuan. Mungkin teman-teman kalau kalau apa ya, ingin mudah diingat itu teman-teman harus ingat yang namanya berkat. Ada brand, konsep, sama T-nya itu tujuan. Ingetin aja kalau kita membuat judul itu harus ada berkat. Kata Kak Alvin itu harus ada berkat, yang di mana ada brand, ada konsep, sama tujuan. Berkat, 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 berkat Allah yang Maha Kuasa, atau mungkin berkat-berkat yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini brand itu di sini aku tuliskan yang warna biru. Sociopreneur in Action. Kemudian konsepku apa? Ternyata aplikasi pendanaan bagi sociopreneur berbasis crowdfunding. Nah, tujuannya itu apa? Guna mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi di sini ketika teman-teman itu membuat judul dan itu kebingungan, ini aku harus membuat judul seperti apa ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan metode berkat ini aja, yaitu ada brand, konsep, sama tujuan. Yang dimana ketika teman-teman itu membuat judul harus menggambarkan isi naskah, harus mudah dipahami dan menarik. Bahkan ketika aku membuat judul itu cuma hanya 4 kata aja, itu bisa menang teman-teman. Yang dimana itu judulnya Sampah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. 4 poin aja, sampah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aku bisa jadi best paper dan bisa jadi juara. Jadi ketika teman-teman itu membuat judul itu harus menarik salah satunya dan bisa memberikan suatu curiosity, keingintahuan kepada reviewer, kepada juri, atau mungkin kepada peserta yang lainnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang menggunakan kalimat yang powerful. Kalau teman-teman diusahakan juga memakai grafik atau mungkin beberapa gambar yang dimana tidak terlalu bosan gitu loh dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus membuat data-data itu harus berasal dari data primer, lembaga pemerintah, jurnal, atau mungkin sejenisnya. Jadi usahakan teman-teman itu jangan sampai mencari sumbernya itu dari blogspot atau mungkin website yang kurang apa ya, kurang terpercaya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir yaitu kalau sudah itu usahakan memaksimalkan dengan lampiran atau mungkin ilustrasi yang hampir sama dengan grafik tadi. Jadi ketika teman-teman itu membuat esai, teman-teman juga bisa melampirkan prototipe atau mungkin sejenis rancangan atau mungkin beberapa desain yang lainnya yang bisa membantu gambaran dari isi dari naskah yang dibuat oleh teman-teman semua kayak gitu. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada indikator ide yang menarik teman-teman. Ada 5 poin yang aku tangkap dan ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita harus membuat suatu masalah itu, membuat suatu ide itu harus relevan, yang dimana itu harus sesuai dengan keadaan sekarang. Semisal gini, ketika kita melihat masa depan selanjutnya kan kita bakal tertindas sama yang namanya teknologi. Kalau kita melihat dari belakang kan ada yang namanya COVID. Semisal aku di sini membuat masker anti COVID, apakah itu relevan? Tidak kan. Jadi di sini teman-teman itu harus melihat suatu kondisi itu dari sesuatu yang relevan, yang dimana bisa digunakan sekarang atau mungkin digunakan ke depannya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu aplikatif, ya dimana ketika teman-teman itu membuat ide diusahakan bahan atau mungkin hal yang lainnya yang bisa didukung itu bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Kalau teman-teman membuat suatu ide gagasan yang itu mungkin sulit diperhatikan, itu bakal bisa mengurangi poin dari teman-teman, karena ketika kita membuat sesuatu yang terlalu sulit itu bakal tidak mendukung kita untuk menjadi seorang pemenang atau mungkin jurnal kita itu bisa dipublikasikan kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya inovatif sama kreatif. Aku punya contoh ya teman-teman. Pokoknya kalau inovatif itu kata kuncinya menambah, kalau kreatif itu mengubah. Teman-teman harus ingat dari kata Kak Alvin, inovatif itu menambah, kalau kreatif itu mengubah. Inovatif menambah, kreatif itu mengubah. Di sini aku ada contoh. Aku ada kacamata, kemudian frame-nya itu aku menggunakan yang dari plastik atau mungkin stain, kemudian aku gunakan kayu atau mungkin beberapa barang frame yang berasal dari kayu, yang berbahan dasar dari kayu. Itu inovatif atau kreatif. Aku punya frame. Kemudian frame-nya itu aku ganti yang dari plastik, kemudian menggunakan kayu. Itu namanya kreatif atau inovatif. Teman-teman ada yang mau jawab nggak? Aku punya kacamata, frame-nya itu dari plastik, stainless, kemudian aku ganti menjadi kayu. Itu namanya kreatif atau inovatif. Oke. Ini ada yang udah jawab kreatif. Aldi nih jawab kreatif, Kak. Ada Aulia kreatif. Cuma ini aja yang jawab. Berarti teman-teman ada yang belum paham ya. Kreatif. Kreatif, Kak. Oke, kreatif ya teman-teman. Jadi kalau kreatif itu mengubah, kalau inovatif itu menambah. Jadi lanjutin lagi.
aku ada contoh kacamata lagi nih. Aku punya kacamata. Nah, kemudian kacamatanya itu kan biasa digunakan untuk melihat aja kan. Nah, kemudian aku membuat esai kacamatanya itu bisa apa ya? Memberikan lokasi untuk daerah yang kita ingin gapai. Semisal gini, aku kan mau jalan-jalan gitu kan dari Solo ke Semarang gitu kan, daripada aku mau buka HP aku pakai kacamata deh, dan ternyata di situ ada Google Maps-nya kayak gitu kan. Itu namanya inovasi atau inovatif atau kreatif. Inovatif, oke. Inovatif, inovatif ada Kreatif. inovatif, oke. Ternyata teman-teman udah paham ya. Jadi inovatif itu kita menambahkan sesuatu hal di barang tersebut atau mungkin di program tersebut, tapi kalau kreatif itu kita mengubahnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa paham banget dan semoga bisa diimplementasikan untuk kedepannya. Pokoknya inovatif itu menambah, kreatif itu mengubah. Kemudian di sini ada yang poin kelima itu adalah futuristik, yang dimana itu kita harus mendeteksi apa yang kita buat itu apakah itu bermanfaat untuk kedepannya atau tidak. Ketika teman-teman itu membuatnya bermanfaat untuk kedepannya, itu sangat dilirik oleh reviewers atau mungkin juri atau mungkin beberapa editor yang lainnya kayak gitu. Bisa di next. Oke, di sini ketika teman-teman itu membuat ide, teman-teman harus melihat dari CPS, ada Creative Problem Solving, yang dimana teman-teman itu harus melakukan environmental analysis, yang dimana teman-teman itu harus menganalisis masalah apa sih yang ada di Google, apa ketika kita diskusi sama teman-teman, apa sih masalah yang sedang didiskusikan, atau mungkin masalah apa sih yang lagi trending di Google kayak gitu kan. Nah, kemudian kita habis environmental analysis, kita melakukan problem recognition, yang dimana kita harus catat ternyata ada masalah lingkungan tadi di environment analysis, ada masalah lingkungan. Kemudian dari lingkungan itu masalahnya apa? Kita harus mencari gapnya. Ternyata dari lingkungan itu ada tersumbatnya atau mungkin banyaknya sampah di Kali Ciliwung, misal kayak gitu. Karena ternyata ada sampah-sampah di Ciliwung. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena eh, apa? Karena problem identification, yang dimana kita harus memperdalam sumber dari gapnya, dan yang dimana ada mungkin karena kesadaran masyarakat itu kurang, karena hukumnya itu tidak tegas, atau mungkin karena eh, ada bangunan atau mungkin pohon yang pohon yang tumbang yang dimana itu bisa menutupi jalan aliran air kayak gitu, dan ternyata kita ada mencatat 3 masalah, misal kayak gitu. Nah, kemudian kita harus melihat making assumption, yang dimana kita analisis apa sih kemungkinan yang terjadi, yang ternyata solusinya adalah banjir, teman-teman. Dengan adanya masalah tadi, kesadaran masyarakat sedikit, ada hukum yang tidak, sama ada kayak kondisi alam, misal tadi tanah pohon yang tumbang, yang dimana bisa menghalangi aliran air kayak gitu kan. Nah, kemudian kita making assumption, yang dimana kita harus analisis kemungkinan apa sih yang akan terjadi, ternyata banjir, ternyata eh, sampah itu mempengaruhi sama pencemaran lingkungan yang lainnya, atau mungkin bisa menyebabkan habitat ikannya itu hilang. Nah, ternyata kemudian kita melakukan generating alternatif. Kita harus jenis-jenis solusi apa sih yang ditawarkan. Kita semisal ada lima solusi. Kita harus membersihkan bareng-bareng, atau kita kita bisa membuat aturan yang tegas, kita bisa yang lainnya kayak gitu kan. Nah, kemudian kita harus pilih solusi dan komplekskan ide tersebut. Kita bisa menggunakan evaluasi dan choices. Kita kan ada 5 tadi kan, kemudian kita pilihlah 1 atau mungkin 2 atau mungkin 3 poin yang di mana itu aturannya itu bisa kompleks dan bisa memayungi dari semua masalah tersebut kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang selanjutnya kita bisa melakukan implementasi. Dengan adanya ide-ide tadi, kita melakukan implementasi dan kita bisa mendetailkan detailkan ide itu bisa, kita harus bekerja sama dengan siapa, kita harus berkolaborasi dengan siapa, hal-hal yang dilakukan itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kontrol. Kita bisa melakukan itu secara reality, atau mungkin kita juga bisa melakukan suatu monitoring dengan beberapa hal yang udah kita lakukan kayak gitu. Bisa di next. Oke, kalau teman-teman masih bingung untuk mencari ide, teman-teman bisa menggunakan metode Scamper. Di sini ada substitute, combine, adapt, modify, put to others uses, kemudian ada elimination, ada juga reverse. Nah, di mana substitute, misal gini, substitute itu ketika aku mau goreng gitu kan, teman-teman, ada goreng tempe. Nah, ternyata uh, penggorengku itu yang apa itu namanya, apa sih namanya penggoreng itu, apa ya kalau di Jawa itu namanya kayak sejenis sutel gitu sih, tapi kalau untuk kita apa ya, Solid nggak sih Kak? apa Kalau biasanya orang Jawa bilangnya solid ya.
Oke, sulit. Jadi itu jenis penggorengan karena semisal kalau penggorenganku tiba-tiba nggak ada gitu kan. Nah, aku harus menggorengnya tuh diganti dengan apa? Nah, diganti dengan yang namanya sendok, semisal gitu. Dan kita bisa memanfaatkan sendok. Jadi di sini teman-teman nggak usah bingung lagi kayak gitu kan. Jadi kemarin itu aku pernah penelitianku PKM tadi yang bisa jadi PIMNAS. Aku itu memanfaatkan sampah-sampah yang ada di masyarakat itu aku ubah menjadi perpustakaan dan itu dapat pendanaan dan aku bisa sampai ke PIMNAS. Dan itu pertama kalinya di UT aku bisa PIMNAS karena di tahun sebelumnya UT itu nggak pernah PIMNAS, bahkan Pilmapres UT itu pertama kali juga aku bisa ikutan di event-event nasional gitu. Jadi aku senang banget bisa mewakili UT untuk pertama kalinya di event-event besar seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung, teman-teman bisa menggunakan metode ini. Nah, kemudian di sini ada combine. Combine itu hampir sama dengan kita mengkombinasikan dengan hal-hal yang lain. Jadi combine itu bertujuan untuk mengefisiensi sama mengefektifkan kerja. Sebenarnya gini, aku makan mie. Nah, ketika aku makan mie menggunakan sendok kan itu menghabiskan waktu. Kemudian aku mengkombinasikan dengan garpu gitu kan. Jadi itu sesuatu hal yang bersifat efisien waktu, kita juga semakin efektif untuk makan kayak gitu. Kemudian kalau Adapt itu teman-teman bisa mengadaptasi dari hal-hal yang lainnya. Semisal aku punya genteng rumah, teman-teman tahu kan? Genteng rumah. Halo, teman-teman nggak tidur kan? Tahu, oke. Halo, Tahu. Tahu, Tahu, Mas. Kak. Oke, oke. Jadi aku contohnya itu ada genteng. Genteng itu kan dari tanah liat gitu kan. Nah, aku adaptasikan dari genteng itu dari tanah liat. Kemudian aku mau mengubah genteng itu dari bahan plastik karena biar nggak mudah pecah kayak gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang plastik atau mungkin yang bisa memantulkan cahaya dan dari rumah itu biar nggak kepanasan di dalamnya. Mungkin aku bisa mengadaptasi dari genteng itu, kemudian aku menggunakan bahan dasar plastik kayak gitu. Jadi biar nanti cahayanya memantul dan ke dalam rumah itu nggak terlalu panas. Aku bisa mengadaptasi dari genteng tersebut kayak gitu. Kemudian modify, teman-teman itu bisa merubah atau mungkin memperkecil atau mungkin memperbesar kayak apa ya? Kayak gini, kayak ketika aku punya pot gede gitu kan, kemudian kemudian aku punya pot gede dan itu eh, bunganya itu bunga mawar gitu kan. Nah, itu kan nggak harus menggunakan pot gede, tapi kita bisa menggunakan yang pot yang kecil. Karena di sini kan mawar itu kan juga nggak terlalu besar kan, jadi kita juga bisa menggunakan pot yang kecil dan itu bisa mengefisiensi dari area tersebut. Jadi itu nanti kita bisa menggunakan modify, teman-teman. Kemudian put to other uses itu hampir sama dengan subtitle yang dimana kita itu bisa menggunakan kegunaan yang lain. Misal tadi aku punya sendok, aku bisa gunakan juga untuk menggoreng. Semisal aku punya bambu bukan hanya untuk membuat kursi, tapi aku gunakan juga untuk membuat rak. Jadi teman-teman bisa menggunakan kegunaan yang lainnya. Kemudian eliminasi, ada bagian yang dihilangkan. Semisal gini, aku tadi punya pot kan. Kemudian aku juga punya lahan di samping rumahku. Nah, kalau aku misalkan menghilangkan pot, apakah bunga mawar tadi masih bisa hidup? Masih kan, karena aku bisa menanamnya itu di samping rumah. Jadi di sini teman-teman daripada bingung untuk apa ya menyirami atau mungkin merawatnya setiap hari, teman-teman bisa menanamnya itu di tanah di samping rumah tadi kayak gitu. Karena di sini ketika teman-teman itu membuat suatu KTI atau mungkin isi, teman-teman harus melihat tadi ada 5 poin yang dimana itu harus bersifat efektif sama efisien. Kalau teman-teman tidak menyinggung efektif sama efisien, itu nanti emang susah banget kayak untuk menang atau mungkin dilirik sama oleh reviewer kayak gitu. Kemudian di sini ada reverse, dibalik. Dibalik itu semisal gini, aku punya sepeda, ban belakang sama depan itu kan sama kan. Jadi teman-teman itu bisa membalikkan kalau kalau semisal ada hal-hal yang kurang berkenan, teman-teman bisa membalikkan. Aku punya kaos kaki antara kanan sama kiri. Nah, itu kan bisa dikebalikan juga kan teman-teman kalau itu warnanya hitam polos semua kan bisa dibalik juga kan. Jadi aku rasa teman-teman bisa mencari hal-hal yang krusial dengan menggunakan metode scamper ini. Kayak gitu. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada beberapa poin ketika teman-teman itu nggak ada pembimbing atau mungkin yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan checklist ini aja deh. Ketika teman-teman mau ikutan event kayak gitu. Teman-teman harus lihat masalahnya itu spesifik dan penting. Apakah ide ini menakjubkan, judulnya apakah sudah menarik, kalimat yang powerful dan tidak bertele-tele, checkpoint yang jelas. Kemudian apakah sudah ada ilustrasi-ilustrasi ketika aku membuat essay tersebut, atau mungkin sejenis gambaran deh, atau mungkin grafik, atau mungkin prototipe kayak gitu. Nah, kemudian apakah data yang aku ambil itu udah lengkap? Apakah dari pemerintah? Apakah dari penelitian atau mungkin primer? Kalau penelitian itu biasanya dari jurnal-jurnal teman-teman atau mungkin penelitian sebelumnya atau mungkin penelitian yang relevan tadi kayak gitu. Nah, kemudian
ada lampiran yang membantu tadi kayak sejenis prototype atau mungkin lampiran-lampiran yang lainnya. Kemudian di sini ada 3 poin yang harus ada di kepenulisan yang bagus itu ada masalah yang relevan, cara penyelesaian, yang rasional, lengkap dan terstruktur, kemudian ada juga yang namanya solusi. Solusinya itu apakah sudah tepat dan apakah itu sudah ada atau belum di Google atau mungkin di masyarakat. Kalau teman-teman itu idenya out of the box, biasanya itu bakal lebih dilirik oleh masyarakat kayak tadi. Aku mengangkat tentang sampah mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu kan kayak apa sih kok sampah bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Ternyata aku membuat A, B, C, D kayak gitu kan. Bisa di next? Oke, jadi di sini ketika teman-teman bingung datanya itu mau ambil dari apa, teman-teman bisa menggunakan data dari lembaga pemerintah, penelitian, primer, atau mungkin berita. Biasanya kalau berita itu biasanya berisi sama-sama anak-anak hukum atau mungkin bahan-bahan buat nyantumin di latar belakang. Kalau teman-teman datanya itu buat pembahasan itu jangan sampai, biasanya kalau untuk berita itu biasanya digunakan untuk di latar belakang aja, kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman bingung mau seperti apa lagi, pendahuluan itu hanya fokus kepada masalah, kalau pembahasan itu fokus kepada solusi. Kalau penutup itu tidak memberikan data baru, jadi penutup itu hanya berisi ringkasan. Kalau di isai itu berisi ringkasan, kalau di KTI itu berisi kesimpulan sama saran. Bisa di next? Oke, mungkin ini sedikit dari saya dan mungkin dari teman-teman yang mau berkoneksi saya, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, atau mungkin LinkedIn, teman-teman bisa berkoneksi dengan saya. TikTokku alhamdulillah juga hampir 21.000, mungkin teman-teman bisa berkoneksi dengan saya dengan beberapa media sosial yang telah saya cantumkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, waktu selebihnya saya kembalikan kepada Ihsan. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dan tentunya dapat motivasi dan memberikan kita pembelajaran dan inspirasi untuk kita ke depannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, di mana di sini kita membuka 3 sesi tanya jawab ya teman-teman. Belum ada resen ya guys. Sabar dulu teman-teman. Mungkin bisa lowongan terlebih dahulu. Kita akan membuka 3 sesi tanya jawab, di mana satu sesi itu ada 1 penanya. Jadi totalnya ada 3 penanya teman-teman. Baik, untuk bisa lowongan terlebih dahulu guys. Oke teman-teman. Nanti itu akan dipilih sama Mas Alvin ya. Oke, untuk sesi pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dipilih ya. Mas Alvin banyak banget nih teman-teman yang ingin bertanya nih. Oh, ini aku milih ya. Ini kayaknya ada yang lagi ada yang jatuh cinta. Kayaknya aku bakal milih Paris aja deh. Tadi ada love-love-nya gitu. Oke, aku cari sesuatu yang unik. I will try. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas dan Kak Alvin. Jujur, aku sangat bersyukur dan senang banget akhirnya aku bisa kepilih untuk nanya langsung ke pemateri hebat Duta Inspirasi Indonesia. Karena sebelumnya aku udah berusaha terus, tapi belum dapet. Dan aku selalu percaya kalau misalnya aku terpilih bahwa eh, pertanyaan ini yang sangat aku butuhkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi aku izin bertanya ya. Nggak boleh. Terima kasih atas pematerian yang sangat luar biasa dan berbobot. Jujur aku eh, cukup pusing nyimak. Teman-teman bisa berkoneksi dengan saya. TikTokku alhamdulillah juga hampir 21.000. Mungkin teman-teman bisa berkoneksi dengan saya dengan beberapa media sosial yang telah saya cantumkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu selebihnya saya kembalikan kepada Ihsan. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dan tentunya dapat motivasi dan memberikan kita pembelajaran dan inspirasi untuk kita ke depannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, di mana di sini kita membuka 3 sesi tanya jawab ya teman-teman. Belum ada resen ya guys. Sabar dulu teman-teman. Mungkin bisa lowongan terlebih dahulu. Kita akan membuka 3 sesi tanya jawab, di mana satu sesi itu ada 1 penanya. Jadi totalnya ada 3 penanya teman-teman. Baik, untuk bisa lowongan terlebih dahulu guys. Oke teman-teman. Nanti itu akan dipilih sama Mas Alvin ya. Oke, untuk sesi pertama dalam hitungan 1, 2, 3.
Oke, mungkin bisa dipilih ya. Mas Alvin banyak banget nih teman-teman yang ingin bertanya nih. Oh ini aku milih ya. Ini kayaknya ada yang lagi ada yang jatuh cinta. Kayaknya aku bakal milih Paris aja deh. Tadi ada love-love-nya gitu. Kayak aku cari sesuatu yang unik. I will try. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas dan Kak Alvin. Jujur, aku sangat bersyukur dan senang banget akhirnya aku bisa kepilih untuk nanya langsung ke pemateri hebat Duta Inspirasi Indonesia. Karena sebelumnya aku udah berusaha terus, tapi belum dapet. Dan aku selalu percaya kalau misalnya aku terpilih bahwa eh, pertanyaan ini yang sangat aku butuhkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi aku izin bertanya ya. Nggak boleh. Sebelumnya, terima kasih atas pematerian yang sangat luar biasa dan berbobot. Jujur aku eh, cukup pusing nyimaknya karena saking luar biasanya banget ini pematerinya. Oke, izin bertanya ya Kak, bagaimana cara menghadapi tantangan atau hambatan yang sering yang sering ditemui dalam proses penulisan KTI, terutama dalam menjaga motivasi dan konsistensi hingga esai tersebut selesai. Karena KTI ini kompleks, perlu riset mendalam untuk membuktikan pendapat kuat dibarengi dengan data-data. Apalagi ketika di suatu kondisi kita stuck, data yang ingin kita gali itu tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Faris atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk hambatan sama tantangan itu dibalik pada diri kita sendiri juga kan ada beberapa teman-teman itu yang aku udah kalau dengan melihat ribetnya atau mungkin apa ya ruwetnya dari KTI tersebut teman-teman itu kayak udah deh aku malas aja gitu kan karena sifat malas itu bisa merubah semuanya kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu orangnya semangat dan orang-orang itu analitik, aku rasa itu bisa mempermudah dari kinerja dari teman-teman semua. Sebenarnya kalau untuk pencarian data sama beberapa hal yang disampaikan tadi kayak semisal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena kata itu kita tidak mencari sesuatu yang apa ya sesuatu yang berhasil karena ketika kita membuat kata itu kan ada juga beberapa hal yang tidak diharapkan kayak semisal kita mau nanam cabai gitu kan. Nah, itu kan kita membandingkan antara pupuk A, B, C, D, E gitu kan. Dan itu kan ada juga tiba-tiba si cabai itu dimakan serangga kayak gitu kan. Jadi itu juga nggak harus sesuatu yang berhasil, tapi kita bisa menganalisnya. Ternyata dipengaruhi oleh serangga, hal tersebut mempengaruhi dari pertumbuhan dari pohon cabai tersebut. Jadi di sini jangan sampai Faris itu melihat dari sesuatu yang berhasil aja, tapi diusahakan kita harus mencari sesuatu yang baru dengan adanya serangga tersebut. Kita mungkin dengan adanya masalah tersebut, Faris bisa menambahkan untuk melakukan penelitian tersebut atau mungkin bisa menunjang pertumbuhan kita bisa melapisinya atau mungkin diletakkan di daerah atau mungkin di area yang terlindungi dari serangga kayak gitu kan di sini kan juga bisa melakukan yang namanya eh, apa ya saran tadi. Nah dengan adanya saran dan beberapa inovasi ide dari Faris itu bisa dilampirkan di bagian pembahasan. Jadi di sini hal-hal yang kita peneliti itu ternyata gagal tapi kita juga bisa memberikan suatu saran atau mungkin beberapa ide yang bisa membantu dari pertumbuhan tersebut. Jadi di sini kalau teman-teman itu ingin orang yang konsisten, aku rasa teman-teman juga harus ada yang namanya prinsip sama target. Kalau aku prinsipnya dulu pada saat maba itu di wallpaper HP ku itu ada tulisan aku aku harus jadi satu mau press lulusan terbaik, aku harus jadi duta sama keliling Indonesia gitu kan. Dan ternyata semuanya itu bisa aku lakukan dengan dengan konsistennya aku, dengan kegigihan aku, walaupun aku dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan ibuku hanya seorang tukang rosok dan saya merupakan ibuku hanya single parent aja, tapi ternyata aku bisa melampaui semuanya teman-teman. Aku bisa mendapatkan laptop gratis dari seorang hakim yang dimana itu dari tulisanku juga teman-teman. Aku bisa menulis, aku dapat laptop gratis. Itu harganya 13 juta. Aku bisa dapat iPhone karena aku juga membantu kepenulisan. Kayak gitu. Jadi semua privilege yang aku dapat itu bukan aku beli, tapi aku dapat dari seseorang dan aku bisa mendapatkan semuanya. Bahkan ketika aku masuk TV itu, aku juga dapat motor dan hutang dari ibuku itu terlunasi. Kayak gitu. Jadi diusahakan teman-teman itu mempunyai kegigihan yang sangat semangat, teman-teman juga harus semangat, gigih, rajin, tekun, dan teman-teman harus ada yang namanya target hidup. Dan itu semuanya bisa menjadi semangat teman-teman untuk semakin maju. Mungkin itu sih dari aku. Masya Gimana, Allah. Faris?
Gimana Kak Faris? Masya Allah sekali, sangat terjawab dan sangat menginspirasi sekali jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Alvin. Sukses selalu Kak. Amin. Terima kasih juga kepada Faris. Any others? Oke, terima kasih Kak Faris dan juga Mas Alvin. Kita lanjut ke sesi 2 ya teman-teman. Mungkin bisa lower hand kembali. Oke, aku bakal cari seseorang yang unik sih. Kayak tadi siapa sih namanya? Yang gombalin aku tadi siapa sih? Aulia, Aulia ya, gitu. Oke, lanjut. Oke, lower hand dulu dong guys. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Dalam hitungan 1, 2, 3. Wah, gercep banget ya. Ini nggak ada Oke, Ari Mas. ya? Oh, ada Ari ya? Halo Ari. Oke, aku mau Ari deh untuk yang kedua ini. Halo Kak Alvin. Halo. Halo. Oke, Eh, Oke Kak Alvin, makasih ya karena udah pilih aku. Beruntung banget. Pemateri hebat. Oke, mungkin pertanyaan aku sederhana aja sih Kak Alvin. Tadi kan Kak Alvin singgung tentang literatur review. Dan aku lihat juga literatur review itu kayak berhubungan banget sama si karya tulis ilmiah ini. Karena ada abstraknya, ada metodenya, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana sih atau pernah nggak Calvin itu pas buat karya tulis ilmiah pedomannya itu dari literatur review dulu dan berapa lama sih Calvin udah berapa lama terjun ke dunia karya tulis ilmiah sampai sehebat ini gitu? Mungkin itu pertanyaan dari aku, Kak. baik, terima kasih Ari. Oke, mungkin kalau literatur review mungkin adalah salah satu hal yang sebenarnya itu paling mudah sih teman-teman. Karena kan kalau untuk anak-anak eksakta kan emang susah kan, harus penelitian, percobaan, dan pengamatan gitu kan. Cuma kalau anak literatur review kan biasanya untuk anak sosum. Nah, biasanya aku juga bakal menggunakan itu sih. Biasanya aku menggunakan literatur review itu mungkin 24 jam aku itu udah selesai gitu. Jadi teman-teman bisa menganalisis dari kasus-kasus yang ada aja, dan itu nggak terlalu sulit sebenarnya Ari. Kalau kamu udah terbiasa nulis, aku rasa itu mudah karena kita bisa karena terbiasa, hebat karena akibat kan. Jadi kalau Ari mau menjadi seseorang yang hebat harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menulis literatur review itu mudah banget. Jadi kalau untuk abstrak dan lain sebagainya itu menggunakan apa ya? Tinggal dianalisis aja sih sebenarnya. Kalau kamu udah mempunyai latar belakang, kan udah tahu nih ilmu latar belakang itu seperti apa. Nah, dari umum ke khusus ya udah seperti itu. Untuk rumusan masalah kamu gunakan aja dua. Kemudian tujuan itu kan tinggal diubah aja untuk mengetahui satu dua tadi. Manfaatnya ternyata untuk segi si itu tadi gitu. Kemudian untuk ada kajian pustaka sama kajian teori, dan itu disesuaikan aja sama judulnya gitu aja. Habis itu pembahasan poin 1 sama 2 yang sesuai dengan rumusan masalah. Udah gitu aja sih. Jadi untuk menulis kata itu sebenarnya nggak sulit untuk literatur review karena kita nggak harus meneliti kandungan-kandungan dari akar, batang itu apa, daun itu apa. Jadi di sini itu sangat mudah banget daripada yang eksakta kayak gitu. Kemudian untuk menulis sebenarnya aku itu apa ya? Aku bisa menjadi seorang juara itu bukan karena aku ingin mendapatkan apa ya, gelar-gelarnya itu, cuma aku itu ingin mendapatkan hadiahnya sih, karena kan aku dari kondisi keluarga yang sangat itu kan, yang sangat kurang banget kan ekonominya. Jadi aku mencari banyak lomba itu aku biar dapat uang, habis itu buat aku jajan sendiri. Aku bisa beli apa aja gitu kan. Ternyata ada yang namanya Pilmapres, ya udah deh semuanya aku lampirin, ternyata aku bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi itu mungkin dampaknya sih. Jadi kalau untuk pengalamannya aku sejak SMA kelas 3 aku udah terjun di dunia kepenulisan. Cuma pada saat kuliah aku baru apa ya menyadari kepenulisan itu di semester 7. Tapi dari semester 7 itu aku udah mulai kepenulisan itu sih, dan aku membuatnya nggak terlalu sulit karena aku udah terbiasa sama nulis kayak gitu Ari. Dan aku pokoknya aku selalu memberikan saran kepada teman-teman, usahakan ikutan yang namanya konferensi sama jurnal aja daripada ketika teman-teman itu ikutan KTI. Karena ide itu bisa dibuat teman-teman sebagai apa ya, hak asasi sih, hak intelektual gitu kan, dan itu nanti bakal dilirik ketika teman-teman itu daftar beasiswa atau mungkin daftar kerja. Karena di saat ini ya teman-teman, aku ngasih bocoran juga, saat ini kerja itu mencari orang yang banyak tulisan. Ketika aku mau daftar
Di situ juga dilihat juga dari beberapa publikasi kayak gitu. Jadi daripada teman-teman itu membuat KTI sulit-sulit, teman-teman bisa dipublikasikan aja gitu sih. Karena aku dulu tuh mau daftar CPNS dan semisal aku Rabu itu tes, ternyata hari Senin itu pengumuman beasiswa LPDP. Ya udah deh, CPNS ku nggak datengin. Jadi aku ambilnya yang beasiswa LPDP itu. Kayak gitu sih. Jadi aku saranin teman-teman ikutan publikasi aja daripada ikutan lomba-lomba itu karena impact-nya itu lebih besar publikasi daripada lomba-lomba. Itu sih saran dari aku. Itu Ari gimana? Oke, udah mantap Kak Alvin. Keren banget sih. Aku jadi kayak termotivasi gitu. Dan makasih juga udah di fallback ya Kak Alvin. Makasih. Oh iya, sama-sama. Fallbackku mahal loh. Tanda. Oke, terima kasih Kak Ari dan juga Mas Alvin. Kita lanjut ke sesi terakhir ya. Ini sesi ketiga. Mungkin bisa lower hand terlebih dahulu teman-teman. Oke, siapa ya? Ada yang unik lagi nggak ini? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, Eh, silakan Mas Alvin. Oke, ini cuma 4 ya. Aku dari 4 ini, aku melihat ini siapa ya? Aku kayaknya bakal milih Ashraf deh. Ini namanya Ashraf kan? Apa Asiraf? Aku bacanya apa ini? Iya benar Kak Ashraf. Oke, Ashraf. Time is yours. Oke, sebelumnya makasih banyak Kak udah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Luar biasa ya materi yang Kakak sampaikan sangat-sangat memotivasi saya untuk mulai membuat esai dan KTI. Yang saya ingin tanyakan adalah begini Kak, kan di dalam kita menulis KTI itu kan ada banyak jenisnya ya Kak. Ada case report, ada uh, case study, terus ada literature review, terus ada eh, data analisis, meta analisis dan sebagainya, Kak. Nah, karena kan kita kan punya keterbatasan ya, Kak, dalam kita menentukan atau memilih metode penelitian. Nah, sekiranya nih, Kak, ada suatu kondisi di mana kita pengen ikut lomba, terus kita itu cuman bisa lakuin penelitian yang eh, istilahnya tingkatannya itu rendah gitu, Kak. Misalkan kayak literatur review kan kalau dibandingkan sama jenis-jenis metode yang lain dia kan emang di rendah gitu kan Kak. Karena kan kita cuman sebatas nge-review jurnal-jurnal buku terus kita simpulin apa yang baru dari kita gitu kan Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya walaupun kita punya metode itu nggak kuat tapi kita bisa menarik orang sehingga nilai kita tinggi gitu Kak. Ataupun gimana caranya kita menentukan judul yang menarik gitu walaupun metode kita lemah gitu Kak. Oke, Oke. mungkin itu aja Kak. Makasih banyak. Berarti ini kayak jadi gimana caranya kita bisa menarik orang dengan kelemahan yang ada di metode kita, gitu kan? Iya, gitu Kak. Oke, jadi untuk beberapa poin pentingnya tadi kan udah aku sampaikan juga ya Asaf ya ada kalau judul yang menarik kan ada yang namanya berkat, ada brand, konsep sama tujuan gitu kan. Jadi kalau untuk hal yang lainnya biasanya kemarin tuh aku juga melihat sih di bagian di apa di esainya Irfan dia tuh ada beberapa kelemahan terkait implementasi yang ada di di laut atau mungkin di daerah perairan gitu kan. Tapi di sini aku mengajari dia gimana caranya biar dapat nilai yang baik. Dia tak ajarin presentasi yang menarik dengan cara membuat drama kayak gitu. Jadi di sini itu bisa menarik perhatian dari seorang juri tersebut. Dia bisa menggunakan kostum yang unik, bisa menggunakan batik yang unik atau mungkin yang seragam. Jadi di sini walaupun kita tulisannya jelek, tapi pada saat presentasi kita mendapatkan nilai yang tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Karena ketika kita presentasinya bagus, udah baik, itu bisa memberikan suatu distraksi pada peserta yang lainnya. Walaupun dulu aku dari UT, tapi aku bisa ngalahin UGM karena apa? Karena di sini pada saat presentasi itu aku bagus banget dengan cara beberapa drama, dengan beberapa PPT animasiku yang bagus dan yang lain sebagainya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ini, aku bisa juga share screen PPT yang biasanya aku lombain buat
lomba-lomba mungkin biar jadi motivasi teman-teman juga ketika ikutan lomba-lomba kayak gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman itu merasa metode penelitiannya itu lemah dengan cara literatur review, tapi dulu aku juga bisa menang karena apa? Di sini pada saat penelitian di bagian lampiran itu aku membuat poster, aku membuat beberapa desain yang bisa menarik perhatian dari juri kayak gitu. Jadi di sini jangan sampai kamu itu merasa dengan literatur review kamu nggak menang, jangan sampai gitu. Tapi dengan adanya kelemahan itu berarti aku harus lebih improve lagi dengan apa yang aku sampaikan di PPT itu kayak gitu. Jadi dengan kelemahan yang kamu tahu, kamu juga sadar apa sih yang harus diperhatikan kayak gitu. Karena pada saat aku melakukan literatur review juga ya Asraf ya. Nah, ketika konferensi itu aku juga bisa kok menjadi best paper dengan bersaing dari dosen-dosen itu karena apa? Aku menggunakan judul yang menarik dengan menggunakan tiga poin tadi, ada berkat, ada juga itu di bagian latar belakangku itu sangat menarik daripada walaupun isiku mungkin tidak terlalu bagus, tapi di bagian latar belakangku itu udah mendongkrak dari seorang apa ya, mendongkrak dari permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi kamu harus bermain dari beberapa poin yang aku sampaikan tadi. Itu aja sih. Jadi kalau kamu merasa bingung apa lagi nih, nah ternyata kamu harus melakukan yang namanya revisi mandiri dan tadi udah aku sampaikan kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak jawabannya. Oke, 6 kurang 4 sama dengan 2. Mau banget di-share PPT-nya, Kak. Oke, aku cuma share screen aja ya. Nggak mau di-share ya. Aku share screen boleh nggak, teman-teman? Oke, aku izin share screen ya. Ini lombaku, dan itu belum ada di lomba-lomba yang lainnya. Dan ini inovasiku. Biasanya aku gunakan juga di lomba. Ini kemarin nyalain UGM sih, pas PPT. Mana ya? Lomba. Oke, ada. Izin share screen. Itu tak bikin animasi gitu sih teman-teman dari PPT. Kan PPT kan agak susah kan bikin animasi, tapi aku membuatnya itu dari animasinya dari PPT. Izin ya, apakah sudah masuk? Sudah Kak. Udah, Mas. Oke. Nah, ini kan gerak-gerakan teman-teman. Gitu. Nah, gini. Jadi itu dibuat gerak-gerak aja. Semuanya gerak gitu. Nah, gini. Jadi menarik banget. Biar bisa apa ya? Menarik perhatian dari juri gitu kan. Jadi ini kan gerak-gerak gitu. Nah, ini ada suaranya. Bisa ditambahin. Nah, di bagian yang depan tadi kan ini kan ada ini kan. Nah ini di bagian ini tuh aku menjelaskan tentang dramaku tadi. Kenapa sih nguri-nguri budaya itu sangat penting dan ternyata aku di sini ingin melestarikan makananku kayak gitu. Dulu aku pernah di bagian depan gini tuh kayak di tak buat TV gitu kan. Nah, aku ada temanku cewek gitu kan. Aku sama dia tuh dramanya itu tentang suami istri gitu kan. Jadi lagi nonton TV dan ternyata ada berita yang pentingnya tentang melestarikan budaya. Jadi kayak gitu sih. Nah, kemudian di sini ada adekku sebagai model dari penelitianku. Ada penelitianku itu namanya Seral Safa, Sawutka Safa, makanan sehat meningkatkan imunitas. Kayak gitu. Jadi ini adalah inovasi makananku yang kemarin udah aku implementasikan juga dan ternyata bisa menang juara 1 dari ngalahin dari UGM. Kayak gitu. Di sini ada juga animasi yang bisa mangap. Gitu. Kemudian ini ada juga kebijakan STP. Ini kemarin ikutan lombanya itu bisnis plan. Itu hampir sama dengan KTI juga sih sebenarnya teman-teman. Nah, ini juga bisa gerak-gerak gitu. Nah, ini juga pokoknya kayak gini sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu ikutan lomba, presentasinya itu jangan sampai banyak tulisan, tapi diusahain banyak gambar-gambar gini aja sih. Bisa menarik perhatian mereka. Universitas terbuka, making higher education open to all. Mungkin itu sih yang bisa aku share kepada teman-teman semua. Wah, kreatif sekali Kak PPT-nya. Mudah-mudahan bisa Ashraf terapkan di suatu kesempatan. Makasih banyak Kak. Sukses Oke, selalu, sehat selalu. amin. Ah, ini ada yang mau nanya lagi ya, banyak banget. Oke teman-teman, mungkin sesi tanya jawab yang udah berakhir ya. Nanti bisa dilanjutkan di DM Instagramnya Mas Alvin, kan itu udah ada link Instagramnya di Jarkoman ya. Itu bisa di DM aja Mas Alvin kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut. Dan juga ini terima kasih juga Mas Alvin ada bonus tambahan tadi ya nge-share PPT karena ilmu banget nih bagi teman-temannya. Mana tuh ada yang SS izin dulu sama Mas Alvin ya.
Jangan sampai ideku dipakai juga. Jangan Oke. sampai ideku dipakai juga. Itu mahal loh, karena kalau teman-teman tahu ide itu harganya mahal. Gitu sih. Oke, lanjut Iksan. Oke, thank you ya Mas Alvin. Dicatat ya teman-teman. Oh iya, di sini ada segmentation ya. Oke. Oke, mungkin sesi tanya jawab udah berakhir ya teman-teman. Di sini saya ingin mereview singkat terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Alvin, di mana KTI adalah karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil dan pengamatan tinjauan dari penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu. Sedangkan esai adalah karangan proses yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya. Di mana perbedaan KTI dan esai itu, KTI memiliki struktur yang kompleks, sedangkan esai itu simple dan sederhana. Sedangkan abstrak memiliki KTI memiliki abstrak, sedangkan esai itu tidak memiliki abstrak. Dan bahasa yang digunakan oleh KTI itu baku, sedangkan esai itu fleksibel. Ide yang digunakan KTI ini bersifat implementasi dan membutuhkan waktu untuk melakukan riset, sedangkan ide terhadap esai ini bersifat gagasan dan berpotensi diterapkan jangka panjang. Riset dalam KTI ini juga harus dan wajib, sedangkan esai ini tidak harus, teman-teman. Struktur KTI dan esai, di mana struktur KTI ini ada beberapa, yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Sedangkan esai hanya memiliki 3 struktur saja, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ada indikator ide menarik dalam penulisan, yaitu yang pertama itu relevan, sesuai dengan keadaan, terus aplikatif, bisa diterapkan. Yang ketiga inovatif, menemukan sesuatu yang baru, kreatif, mengubah sesuatu yang baru, terus futuristik, itu kekinian dan bermanfaat untuk masa depan. Mungkin itulah review singkat dari pemaparan materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya penyerahan dan dokumentasi sertifikat kepada pemateri. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama mungkin bisa gaya menginspirasinya dulu nih, Kak. Oke, 1, 2, 3. Nah, untuk yang kedua bisa gaya bebasnya nih, Kak. Gaya apa ya? Oh, nggak ada Gaya gaya lagi. bebasnya, Kak. Ya udah aku diam aja deh. Oke, Kak. 1, 2, 3. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator, kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Kasih sendiri. Oke, baik. Mas Ihsan, mungkin untuk yang pertama gaya menginspirasinya dulu nih, Mas. 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua gaya bebasnya, Mas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada operator yang bertugas. Selanjutnya, sesi dokumentasi seluruh peserta coaching. Mungkin kepada langsung gercep ya, teman-teman. Oke, kepada operator